tinggal menghitung hari sebelum eh, 22 mobil, 22 pembalap dan 11 tim akan berlaga di Albert Park Maret nanti. Dan kira-kira siapa nanti yang akan memberikan kita kejutan atau memberikan kita harapan bahkan. Welcome back to the Constructor, Talk About Motorsport produced by Bramslock Media. Dan kali ini kita mau preview musim 2026. Ini musim baru ya, literally baru ya. Mobilnya baru, kemudian regulasinya baru. Yang intinya adalah kita semua diberikan semacam ekspektasi atau harapan gitu ya. Setelah kemudian beberapa tim, kalau tidak salah ada sudah 8 gitu ya, dari 11 tim yang sudah reveal mobilnya mereka gitu. Dan kira-kira siapa yang nanti akan memberikan kita kejutan nanti di akhir musim. Dan untuk membahas topik kita pada kali ini gitu ya, saya sudah sendiri. Yang pertama, ini konten ini bekerja sama dengan Early Breaking ya gitu. Dan saya sudah hadirkan dari Early Breaking ada Bung Gufron aka Bung Mik. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Oke. Sehat ya. Oke, oke, oke. Dan bintang tamu kita kali ini adalah seseorang yang, wah ini mungkin kalau saya bisa kasih tire ini ya, kalau di tire podcastnya Evan tuh ya, mungkin tire satunya masih di main balap, tapi tire duanya tuh ini turning point gitu ya. Kenapa? Karena turning point itu satu secara edukasinya masuk, tapi guyon juga gitu loh. Apalagi kalau sudah ngomongin Bang Mike gitu ya, yang senang sekali memancing keributan warga gitu ya. Ada Bung Ilham, gimana kabar Bung Ilham? Yeay. Sehat, sehat, sehat. Terima kasih juga sudah di-invite untuk ngobrol-ngobrol bareng soal F1. Satu Jepang bulan dingin lagi ya, nggak Bang? kita akan mas. Wah, dingin banget. Berapa Bang Dingin sana Bang? banget seperti posisi yang ada di belakang gue ini. Dingin banget. Jadi, ya Ampun, dinginnya ampun, double lah. ampun. Dinginnya double. Kita sedang berada di satu digit untuk suhunya selama 2-3 bulan ke belakang. Ampun, ampun, Ditambah ampun, ampun. yang ini dingin juga, yang ini juga calon menjadi dingin. Jadi, ya BTW, dingin lah, dingin lah. BTW tim saya sama-sama London juga Bang, tapi yang biru. Yang mana nih? Ah, yang biru. Oh, Yang biru. gimana gimana kemarin? Gini ya. Dari mantan pemainnya gini ya. Udah bang, saya udah trauma ini. Ntar kalau misalkan Havertz akhir musim gak dapat apa-apa, mampus Hmm. gitu kan. Kita mampusin aja itu Havertz ya. Apa pakai acara 77 gini? Orang dia dapat UCL juga dari Chelsea gitu kan. Belum tentu Kita dia, tunggu nanti di akhir iya, musim. belum tentu dia akan dapat di Arsenal nanti. Lihat aja ntar. Ntar kalahnya Kita sama tunggu, kita Benfica. tunggu. Ntar kalahnya sama Benfica, kalahnya sama malah doain ya. Oke. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin soal musim 2020, saya tuh mau ngulik Bang Ilham dulu. Sebenarnya Bang Ilham tuh kapan pertama kali suka F1? Suka F1 mungkin udah agak lumayan lama ya. 2005, 2004. Mungkin 2005 harusnya ya. 2005 karena gue inget gue main game di PS2-nya itu F1 05 dan track yang Oke. paling gampang, bukan paling gampang sih. Waktu itu track paling deket untuk kita mainin dari Indonesia adalah Sepang. Jadi ada memori yang sampai sekarang masih keinget itu adalah main game F1 2005 main di Sepang. Kemudian juga mulai dari situ mulailah suka sama F1. Dulu nontonnya di Global TV harusnya dan juga pada saat itu salah satu host yang terkenal sekarang udah almarhum adalah Iya, Hilbram Dunar. Bung Ilham Dunar ya. Hilbram ya. Dan ya memang udah cukup lama lah jadi ngikutin F1-nya. Kalau nggak salah dulu tuh Bung Hilbram, terus Om Aza, sama satu lagi siapa satu lagi? Lupa, tapi yang membekas itu dulu itu adalah Bung Hilbram dulu sama gue Oh, oke. pribadi. Iya. Saya tuh justru malah tahu Bung Hilbram tuh dari ini, dari Maria Teguh Golden West. Yang apa? Ya, zaman-zaman dulu tuh yang kalau misalnya F1, kalau gue pribadi yang cukup pembekas adalah Bung Hilbram, kalau sepak bola itu adalah Bung Tio Nugroho. Mungkin kalau pernah dengar. Oh Jadi iya, dua Bung itu Tio ya, Tio Nugroho. Bukan Tio ya. WS ya, bukan Tio Nugroho. Beda, beda, beda. Ya jadi dua itu adalah salah satu host-host sepak bola dan juga F1 yang menurut gue cukup dekat pada masanya. Jadi sampai sekarang keinget terus makin ya mungkin sama satu lagi adalah host MotoGP sih Mbak Lucy Wiryono. Kalau itu Oh sih iya. selalu nonton tiap tiap akhir pekan nonton MotoGP. Oke, oke. But why Bang Ilham choose
Ferrari. Scuderia Della Rosa ini kenapa kok Ferrari? Bawaan lahir kah? Oh, lahir. Enggak. Jadi memang gampangnya kalau kita mau mendukung suatu tim itu biasanya kan apa yang paling sering dimunculin di TV pada saat itu atau di media pada saat itu. Waktu itu yang sering muncul itu ya mobilnya yang warna merah ini. Iya. Jadi mulai suka lah. Sama Tapi seperti bukannya 2005 kenapa? udah mulai rada-rada bapuk ya Bang Ilham ya? Cuman maksudnya kan setahun-tahun sebelumnya juga kan kalau misalnya nonton acara-acara sports dulu itu kan biasanya suka ada bumper di depannya kan. Nah bumpernya itu kan biasanya, oh mobil yang warna apa nih? Iya. Merah gitu kan. Sama juga kenapa, ini gue senggol sedikit, kenapa gue suka Arsenal. Karena dulu di bumper acara olahraga yang tiap pagi muncul di TV 7 dulu, itu yang muncul adalah mukanya Thierry Henry. Makanya yang gue suka ya Ferrari dan juga Arsenal pada masanya waktu itu. Walaupun setelah itu Ferrarinya tidak bagus-bagus banget lah. Well, 2007 masih bagus sih sebenarnya. Iya. Itu mana sama-sama momennya lah ya kan 2004 gitu kan. Yang satu terakhir Momennya. juara gitu kan, juara bahkan terakhir juaranya aja invincible gitu kan. Satunya Betul. lagi legendnya terakhir juara gitu kan dan setelahnya meh gitu ya. Walaupun sempat walaupun 2007 ada yang bilang wah hoki lah atau giveaway lah atau or something kayak gitu-gitu. Oke. Oke, kita langsung aja ya Bang Ilham apa namanya untuk nge-review gitu ya dan nanti juga Bang Mik mungkin bisa kita elaborasi juga. Nah, tapi saya mungkin mau membuka topik 2026 ini dengan pertanyaan what do you expect about 2026 season? Ekspektasinya mungkin akan sedikit berbeda ya. Mungkin orang-orang ekspektasinya akan lebih seru. Gue pribadi ekspektasinya fieldnya akan ke-spread cukup jauh. Jadi akan kelihatan kayak 2014 lagi waktu ada perubahan regulasi besar-besaran. Oh yang fisik Akan physics kemungkinan hybrid ada ya? tim yang akan 2014 itu pertama kali kita pindah dari V8 ke V6 hybrid. Kemungkinan besar gap antara pertama dan terakhir akan cukup jauh. Akan banyak mobil juga yang DNF dibandingkan dengan apa yang kita punya di 2025. 2025 itu kualifikasinya termasuk yang lumayan rapet. Sangat susah untuk tim bisa masuk ke Q2 dan juga Q3, banyak outlier atau banyak hal-hal di luar dugaan, misalnya VCARB suka masuk atau Ferrari suka keluar di Q1 karena margin kecil cuma 0,1, 0,2 dan itu adalah indikasi biasanya mobil-mobil udah makin rapet, regulasi orang sudah makin paham semua di akhir regulasi, di mana itu terjadi di tahun 2025. Sedangkan di tahun 2026 ini ada kemungkinan kita akan mendapatkan field yang cukup kepisah lagi. Harapannya enggak, tapi kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Mungkin akan bisa terjadi apa yang terjadi di 2014, satu tim dominan sendiri, habis itu di bawahnya ada tim peringkat 2, 3, dan 4. Harapannya mungkin 1, 2, atau 3 tim bisa kompetitif di atas, habis itu mungkin akan ada perbedaan di tengah-tengah. Oke. Bung Mek apa yang Bung Mek ekspektasikan untuk 2026? Mungkin kalau 2026 ya pasti betul kata Bang Ilham tadi ya, gap antara mobil pasti akan lebih jauh. Yang pertama itu, yang kedua mungkin ada beberapa tim atau beberapa pembalap yang mungkin akan lebih lambat dari mobil Formula 2. Itu mungkin bisa menjadi kemungkinan yang pasti. Tapi BTW ya, sebenarnya tuh justru yang saya ekspektasikan soal soal season 2026 tuh justru malah saya akan menganggapnya ini akan jadi season paling chaos justru. Maksudnya kalau melihat dari ini ya, satu isu reliability karena ini tentu secara konfigurasi hybridnya berubah, kemudian saya nggak tahu apakah faktor performa akan banyak digendong sama power ketimbang sama aero gitu ya. Tapi kalau melihat dari dari apa yang coba introduce oleh F1 di beberapa bulan sebelum 2026 masuk gitu ya. Itu saya mikir apa jangan-jangan nanti secara performa kita akan lebih sering melihat boost dari baterai itu akan lebih sering bekerja ketimbang aeroaktif gitu loh.
Apa karena bahkan sekarang kan kalau nggak salah Aeroactive tuh bisa dipakai di tikungan juga kan kalau nggak salah. Udah apa jadi udah nggak kayak dulu di RS yang cuma bisa di lurusan gitu. Kalau nggak salah. Betul. Sekarang jadinya namanya adalah Active Aero. Kita bisa jadi dua dibanding kita bilangnya bisa dipakai di tikungan, kita bilangnya aeronya itu punya dua konfigurasi yang beda. Oke. Dua konfigurasi yang beda itu dalam artian ada konfigurasi lurusan di mana flapnya kebuka semua dan ada konfigurasi tikungan di mana kita dapat aeronya maksimum. Jadi kalau misalnya diibaratkan kita lagi bikin setup, kalau dulu sebelum tahun 2026 kita bikin setup, misalnya mobil butuh mobil high downforce nih. Iya. Mobil high downforce contohnya di track misalnya Hungary gitu. Kita akan pakai mobilnya dengan angle wing yang cukup besar, high downforce, sehingga top speednya kurang. Sedangkan di 2026 nanti kita bisa aja naikin angle wingnya sebesar mungkin, tapi di lurusan kita nggak akan loss performance apa-apa karena wingnya tetap akan bisa dibuka dengan Active Aero tersebut. Jadi secara overall kemungkinan besar kita akan melihat dua konfigurasi mobil yang cukup berbeda, dalam artian di tikungan ini mobilnya pasti akan punya downforce dari angle wing. Karena secara regulasi juga sekarang wingnya dibikin lebih simple lagi, mau dikurangin lagi downforce dan sudah tidak ada downforce dari floor atau ground effect. Kan dia agak nungging gitu kan mobilnya. Kita kembali lagi ke era mobilnya lumayan wreck seperti tahun 2020, 2021. Iya, 2020. Dan tendensinya mobil yang cukup nukik itu biasanya dimiliki sama Red Bull, dan kemarin mungkin sudah mulai terlihat lagi dari mobilnya Red Bull ketika tes dan juga ketika showing shakedown. So kayaknya arahnya ke arah situ. Iya. Iya sih ya, dua Red Bull tuh ya, Red Bull sama pickup itu nungging banget tuh mobilnya itu. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke topik selanjutnya. Oke, kita mungkin akan review tim by tim gitu ya. Mungkin kita akan mulai dari yang tidak hadir shakedown dulu nih. Tim favorit saya nih ya, Williams gitu ya. BTW saya fans Williams, Bang. Oke. Nonton F1 dari 2024 dan suka Williams karena overtake Albon di Kanada. Wow, oke. Itu Dua overtake ya waktu itu. dua overtake. Ricardo. Dua overtake di last chicane ya. Ya, di last chicane. Ricardo sama Ocon. Ricardo sama Ocon itu yang akhirnya saya suka sama Williams gitu. Nah, Williams kemarin udah reveal liverynya di di hari Rabu kemarin gitu. Hari Selasa kemarin. Dan ya dapat sponsor. Pokoknya sekarang mobilnya rame lah gitu kan. Udah tidak sepi kayak dulu gitu kan, yang cuma tempel satu gitu kan. Dan kalau melihat optimismenya, sempat sedikit terguncang optimisme itu karena tidak ikut shakedown gitu ya. Tapi ya tetap saya akan menagih janjinya James Falls yang bilang adalah kita fokus untuk 2026. But William, so far apa yang bisa dibaca sama Bang Ilham? Kita melihat berita dari Williams itu mobilnya overweight ya. Jadi ada kemungkinan gini, mungkin 4,4. ketika mobilnya sedang didesain memang secara konsep bagus, namun ketika masuk ke tahap produksi mungkin part-part yang dibuat itu ternyata ketika di assembly mungkin satu part cuman lebih 0,1, terus kemudian dikumpul-kumpulin ternyata overweight awalnya itu mungkin kayak 20-30 kilogram ya. Terus sekarang itu masih sisa 4 katanya overweightnya. Dan 45 kilo di F1 itu lumayan gede sebenarnya, karena itu secara performa itu bisa sekitar 0,1 per lap, maybe 0,05 sampai 0,1 per lap lah. Secara kasarnya ya, untuk ngasih gambaran ya. Jadi sebenarnya ada peluang untuk Williams, cuman ini juga karena regulasi baru cukup sulit juga ya untuk para tim bisa mendapatkan komposisi yang terbaik dari awal. Jadi patut ditunggu nanti ketika tes di Bahrain minggu depan. Ya, Bahrain minggu depan.
bagaimana mobilnya Williams. Karena kemarin sebenarnya kalau kita lihat dari shakedown, di shakedown itu sebenarnya cuman, menurut gue pribadi ya, shakedown itu lebih ke apakah fungsi-fungsi yang ingin dicoba sama tim itu berjalan dengan baik atau tidak, mekanisme baru aktif aero depan belakang itu bekerja dengan baik atau tidak, mesinnya bisa jalan dengan baik atau tidak. Gua rasa kemarin tim-tim juga nggak ada yang mencoba nge-push mesinnya kayak maybe nggak ada yang di atas 80%, karena kalau misalnya mereka langsung kedapetan engine failure karena terlalu nge-push di awal-awal begini, mungkin akan susah productionnya nanti ke depannya. Tapi kalau nggak salah, kalau apa namanya kan tim-tim kan pas shakedown nggak ada yang nge-push. Tapi kalau nggak salah Kimi atau siapa ya yang lap time-nya itu lebih cepat dari Ocon musim lalu pas pakai DRS. Time atau Lap time, top lap speed time. ya? Top speed, enggak, lap time apa top speed gitu lupa. Oh, top speed. Soalnya sorry, time-nya sorry, cuma sorry. satu, Top speed. time-nya sorry, cuma 1:16 soalnya. Sedangkan di kita mungkin akan lihat dulu ya. Kayak time-nya mungkin 13 atau harusnya time-nya bisa lebih cepat lagi deh di mana di Barcelona. Kemarin itu time-nya cuma 1:16 dan kita nggak tahu mereka itu pakai konfigurasi bensinnya gimana, konfigurasi mesinnya gimana, terus juga berapa banyak electrical deployment yang dipakai. Karena sekarang kan di mesin yang baru ini pembagian tenaga dari elektrik dan juga mesin combustionnya kan 50-50 kan. Iya. Jadi elektriknya lebih banyak dan ini baru juga untuk para tim MGUH yang untuk merecovery energi dari panas dari si mesinnya itu udah nggak ada juga, jadi mekanisme baru lagi untuk mendapatkan energi. Jadi sebenarnya gue nggak bisa bilang kita bisa tahu lah ada gambaran apa. Yang bisa kelihatan adalah apakah mobil ini reliable atau tidak di awal ketika turun di track kemarin. Karena mungkin untuk kasih gambaran gini, kita aja kadang-kadang bisa ketipu sama tim ini. Tim ini Jumat ini jago banget. Jumat jago banget. Apa yang terjadi tim ini di hari Minggu? Gak pernah ada di depan. Itu bahkan cuma di 3 hari ya, Jumat, Sabtu dan Minggu F1. F1 itu udah official loh. Sebenarnya di depan, tapi kalau di reverse. Iya kan? Tapi maksudnya di yang sudah sesi official aja, kita itu nggak bisa lihat apa yang dilakukan para tim ketika lagi practice. Apalagi yang cuma shakedown. Jadinya makanya kemarin kalau ada yang ngomong, wah shakedown begini, pada heboh shakedown begini, gue kayak, ayo udahlah santai aja, orang masih shakedown belum kelihatan apa-apa. Sebenarnya kita menikmati aja dulu, mobilnya masih jalan apa enggak gitu. Statement Bung Ilham tadi itu sebenarnya kayak mencerminkan sikapnya Bung Ilham, kalau sebenarnya Bung Ilham sendiri tidak bangga dengan capaian lap time-nya Ferrari yang tercepat kalau nggak salah ya, Hamilton. Karena memang begitu, karena nggak ada yang bisa kita tahu apa. Betul. Banyak faktor ya. Satu ban. Dua, ini kita belum bicara mengenai ini tesnya di winter. Sedangkan balapan F1 itu hampir tidak ada yang di winter. Benar. Jadi panas apa implikasinya? Implikasinya adalah kemungkinan besar cuacanya itu sangat tidak representatif dengan apa yang akan terjadi sepanjang satu musim. Betul. Suhu udaranya beda. Itu baru itu, belum ke antara suhu winter ke ban. Belum lagi ke jumlah bensinnya, fuelnya yang berapa yang dipakai, belum lagi electrical outputnya, belum menemukan konfigurasi wing maksimal. Banyak banget. Makanya gue kemarin waktu shakedown ya udah santai-santai aja lah. Ngelihat mobilnya jalan, mobilnya udah jalan gitu. Gak ada masalah gitu. Oh ya udah oke lah. First step berarti aman. Mobilnya sehat aja syukur ya berarti ya Bang Ilham ya. Itu betul. Karena kan mesin baru ini. Iya. Kalau misalnya di season sebelumnya, misalnya dari let's say 2022 lah. 2022 kan ada regulasi baru juga kan. Tapi regulasi barunya di aero karena mereka ke ground effect. Sedangkan mesin pun nggak terlalu banyak berubah. Mereka nggak akan terlalu banyak ngecekin mesin. Karena apa? Karena mesinnya udah lama dari tahun 2014. Oh iya. Mesin itu udah dibangun lama banget gitu. Udah bertahun-tahun dibangunnya. Sedangkan kalau sekarang ini benar-benar
konsep mesinnya baru, konsep coolingnya baru, ditambah konsep aeronya baru. Hmm. Belum juga kita harus ngecekin konsep aktif aeronya, apakah mekanismenya bekerja dengan baik atau enggak. Terus kalau misalnya harus ganti wing gitu. Ketika ganti wing pasang lagi, itu ada potensi kesalahan apa enggak, aktif aeronya bakal bisa tetap main atau enggak gitu. Itu kan berarti di sana ada sambungannya itu di antara body utamanya dan juga front wingnya gitu. Terus nanti dia mainin aktif aeronya gimana gitu. Ya mungkin hal-hal yang kayak gitu yang akan dicek sama tim. Bahkan kan kemarin kan di-spill tuh di di F1 Speed, kalau ada kemungkinan gitu ya, seandainya emang sistem aktif aeronya emang sekompleks itu dan dia itu kayak jadi satu sama si moncong depan ini gitu. Misalnya kenapa gitu dan dan dia nggak adjustable gitu. Ya yang ada begitu crash ya udah langsung DNF, nggak Ya. bisa dibetulin gitu. Hmm. Menarik juga misalnya kalau misalnya tiba-tiba yang fail depan doang atau yang fail belakang doang gitu. Terus apakah depan dan belakang itu satu button dipencet ngeflap kebuka dua-duanya ataukah mereka punya dua button yang berbeda gitu. Karena kalau kita lihat videonya Ferrari, mereka timing ngebuka flapnya kan nggak barengan gitu. Ada awal-awal waktu mereka ngecek flap depan dan belakangnya itu timing ngebukanya beda-beda. Apakah dengan aktif aero ini kita bisa misal nih mobilnya kita lagi butuh high downforce tapi udah dapet gripnya, terus kita buka flap depannya doang atau kita buka flap belakangnya doang. Misalnya kita buka flap depannya doang itu supaya apa? Supaya dapat top speed tapi flap belakangnya tetap ditutup supaya ada gripnya. Tapi ini nggak tahu ya ini beneran bisa atau enggak, karena kemarin yang kelihatan adalah flapnya itu timing kebukanya ada yang beda-beda gitu. Soalnya kan mereka ada yang nyoba buka depan, nyoba buka belakang, nyoba buka dua-duanya. Ini masih nggak tahu. Dari tadi juga coba baca-baca soal aktif aero juga belum ada informasinya. So banyak lah sebenarnya, lebih ke belum bisa dilihat kalau soal performa. Oke. Bung Mik gimana? Oke sih, tapi yang patut disorot kemarin ada bocoran kalau beberapa mesin itu ada yang beberapa mogok, terutama Audi yang kemarin itu mogok. Iya, kemarin ada Audi ya yang sempat berhenti ya. Loh, kan Ferrari juga sempat berhenti, tapi di Fiorano, bukan di Barcelona. Mundur katanya, mundur. berhenti didorong gitu. Oh, berhenti didorong gitu ya. Wah, itu nyusahin. Walaupun nggak tahu ya itu sengaja apa enggak ya. Semoga itu sengaja ya gitu. Karena kalau Katanya sengaja. Oh, katanya Soalnya kalau shakedown itu misalnya di limit sekian ratus kilometer gitu. Sedangkan kalau misalnya in lap-nya dihitung juga ya kan makan jatah kilometernya mereka gitu. Kalau mereka lagi mau nyoba sesuatu gitu. Ya makanya mobilnya diberhentiin di start finish straight, didorong gitu. iya. Ya apa namanya? Jadi itu ya guys, bukan mogok beneran guys ya, enggak, bukan, itu emang dibikin sengaja mogok gitu ya, biar nggak lama-lama gitu ya. Jadi apa namanya, jangan sebar rumor, wah Ferrari akan lambat, Ferrari akan meleduk mesinnya, wah jangan gitu ya. Apa namanya, itu gorengannya media Inggris tuh kayaknya. Media Inggris lagi. Soalnya yang berbeda F1 dulu dan sekarang ya. Kalau dulu itu mungkin tesnya lebih bebas. Sekarang itu tesnya udah di limit karena kita kan ada cost cap juga. Oh iya benar. Makanya mile age shakedown-nya juga terbatas. Tiap tim itu dibatasin bolehnya berapa kilo gitu, entar berapa Penggunaan ratus wind kilo. tunnel Gitu. juga dibatasi gitu kan. Betul. Kalau dulu kan bebas-bebas aja. Ferrari punya uang sebanyak mungkin ya kita pakai aja sebanyak mungkin uangnya atau resource-nya. Mereka punya track pribadi di Fiorano ya kita tes aja terus gitu. Tapi itu Sekarang jangan-jangan kan ya, nggak boleh. jangan-jangan ya Bang Ilham ya, ini mungkin sedikit konspirasi, tapi jangan-jangan Ferrari itu apa membapuk, jangan-jangan biar ini apa nggak juara, biar itu tadi apa pembatasan-pembatasannya tidak sekeras tim-tim yang jadi juara gitu, bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kemarin kan mereka finish akhirnya di posisi keempat kan konstruktornya. Iya. Dalam artian finish di posisi keempat, berarti limitasi untuk pakai wind tunnel-nya
banyak untuk tim yang finish posisi ketiga, posisi kedua. Sama mungkin approach yang diambil sama Williams juga kan. Mereka mengorbankan 2025 untuk 2026. Kita akan lihat juga apakah pengorbanan mereka ini berhasil semuanya atau ternyata cuma jadi semu saja. Iya. PHP. Ya, jadi PHP. Kita akan lihat lah. Tapi secara line up gimana Bang Ilham? Line up apa nih? Driver kah? Driver kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga lagi streaming terus ngobrol-ngobrol juga sama penonton kan. Kemarin dan pandangan gue tetap sama tahun ini. Kalau ada tim yang mobilnya bagus dan dua-dua drivernya punya kemungkinan juara, kemungkinan tim itu adalah antara Ferrari atau bukan Mercedes, McLaren. Sisanya itu biasanya driver cuma satu. Misal ya, Mercedes itu kemungkinan besar George akan jauh lebih dominan daripada Antonelli. Oke. Kemudian juga Red Bull jelas. Kemungkinan besar, Jauh. kemungkinan besar Verstappen akan sangat dominan dibandingkan Ishak Hadjar. Ishak Hadjar ini tahun pertamanya dia di Red Bull tim utama dan juga tahun kedua dia di F1. Memang ada potensinya Ishak Hadjar, tapi kita tahu lah Max Verstappen sekencang apa. Kalau misalnya Red Bull punya mobil bagus, at least Ishak Hadjar bisa top 5 terus. Itu mungkin Verstappen gak akan kekejar di depan. Mungkin ya. Mungkin. Kalau misalnya Ishak Hadjar konsisten nih P5, P4, P35, 43 gitu lah. Top 5 gitu, top 6 gitu. Kayak Perez tahun 2023 gitu. Mungkin kita gak akan ngelihat Verstappen di depan. Kalau mobilnya sebagus itu. Iya. Mungkin. Berarti ini dong, apa yang gapnya bisa 20, bisa 30 gitu. Ada kemungkinan kalau mobilnya sebagus itu mungkin bisa jadi begitu. Kecuali tiba-tiba Mercedes juga punya mobil yang bagus. Atau misalnya tiba-tiba Ferrari juga punya mobil yang top gitu untuk compete di depan. Baru mungkin kita akan ngelihat championship yang cukup seru. Tapi seperti yang tadi gue bilang tadi, kita nggak akan tahu gambarannya sampai FP1. Kita akan mungkin punya mulai gambaran mobil mana yang terlihat nyaman untuk dibawa. Itu ketika pre-season testing. Kita akan punya gambaran lagi mobil mana yang reliable. Itu juga di pre-season testing. Tapi kita nggak akan punya gambaran pace mana mobil yang bagus banget ketika sebelum kita sampai di Melbourne. At least sampai FP2. FP1 itu mungkin masih pada tipis-tipis. FP2 long run itu baru mungkin kelihatan, oh mobil ini kenceng, oh mobil ini kayaknya pelan nih. Oke. Dan peta kekuatannya mungkin baru akan kelihatan ketika quali. Oke. Raw pace-nya baru kelihatan. Oke. Bung Mik soal Williams gimana? Williams mungkin potensinya baik, bagus. Tapi ya kemarin juga ada berita overweight yang mungkin juga menjadi masalah utama mereka. Lalu juga livery untuk sektor di Barcelona juga nggak kepake. Selain itu Belum juga tentu, siapa tahu di Bahrain dipakai. ya mungkin. Sama itu soal kemarin perilisan mobil dari suspensinya sudah seperti disembunyikan, mengingat tidak terlihat ada rod atau bulldog. Iya, nggak ada suspensinya. Bener. Diedit. Ada yang bilang katanya efek overweight katanya. We'll see lah. Nanti ketika turun minggu depan ya. Iya, minggu depan. Hari Selasa, Rabu, sama Kamis. We'll see. Iya. Jadi ketika di hari terakhirnya shakedown itu adalah hari pertamanya ini Jeddah IPRI. Oke. Jeddah IPRI. Itu Bang Ilham nonton Formula E juga nggak? Belakangan lagi enggak sih. Oh, belakangan lagi enggak. Ih, seru loh Bang. Iya. Balapannya sih seru banget kemarin tuh. Kemarin siapa yang bablas di Meksiko IPRI di itu Buemi. Iya kan? Apa beradu breaking bablas di turn 1 kan? Iya, coba defend dari Barnard P1. Iya. Oke. Itu dari Williams. Oke, kita akan lanjut saja ke tim yang debut gitu ya, yang
reshootnya menghitam gitu ya, hitam polos gitu ya, nggak ada apa namanya, nggak ada corak-corak apa, pokoknya hitam polos doang. Ada Cadillac, disebutnya Andretti apa Cadillac nih? Karena sponsornya Cadillac dong. plek ketiplek Andretti ya. Ada apa Cadillac namanya, dong. Bapak Perez dan juga Bapak Bottas, ini om-om semua gitu ya, dengan reserve drivernya Zhou Guanyu. Dan kalau ngelihat dari apa namanya, ngelihat dari shakedown kemarin tapi benar ya kata Bang Ilham, memang shakedown nggak bisa dijadikan patokan gitu. Tapi ngelihat Cadillac Bang, gimana Bang Cadillac? Mungkin gue adalah beberapa orang yang bilang Cadillac ini mungkin akan struggle di tahun pertamanya. Hmm, Karena tim baru, mekanisme baru, operasional baru. Makanya mereka kan kemarin juga sempat sebelum shakedown yang kemarin itu mereka sempat ada kayak tes operasional gitu di di itu gue lupa di tracknya di mana, kayaknya di Barcelona juga. Jadi mereka itu di pakai Barcelona mobil ya. 2 tahun atau 3 tahun belakang mereka itu melakukan tes operasional karena personelnya kan otomatis baru semua kan. Betul. Jadi operasionalnya juga masih baru walaupun memang Cadillac ini ya bukan nama baru lah di motorsport gitu. Cadillac dan juga Andretti pasti banyak orang-orang yang kompeten di sini. Cadillac Tapi ada WEC, Andretti ada IndyCar sama Formula E. betul. Jadi mereka bukan orang baru di motorsport, tapi pastinya di F1 sekompleks itu. Jadi Betul. gue menaruh Cadillac ini mungkin akan struggle. Tapi yang salah satu keunggulan yang dimiliki Cadillac adalah mereka punya 2 driver yang feedbacknya sangat-sangat baik dari tim sebelumnya ya. Mereka punya Perez yang punya feedback sangat baik di Red Bull, yang sayangnya dulu tidak dipercaya sama Horner ketika dia bilang mobilnya nggak enak. Iya. Satu lagi adalah mereka punya Bottas yang lama di Mercedes dan juga lama ngedevelop mobil itu. Hmm. Jadi itu adalah salah satu poin keunggulan Cadillac. Kalau mereka bisa mendengarkan driver mereka dan menggunakan input tersebut untuk mengimprove mobilnya, mungkin mereka akan jadi salah satu tim yang lumayan improve di 2026. Tapi ekspektasi gue adalah di awal-awal mungkin mereka nggak akan sekompetitif itu. Ada hubungannya juga nggak Bang dengan tim prinsipalnya Graham Lawson yang emang biasa di tim-tim semenjana gitu? Kita nyebutnya tim-tim semenjana ya. Well, jujur gue nggak tahu banget soal tim prinsipalnya, tapi dalam artian gini, pastinya butuh proses. Karena kalau kita lihat dalam perjalanannya Cadillac sendiri adalah kan mereka sebenarnya mau masukin mesin sendiri kan, sedangkan Iya. mereka baru bisa masukin mesinnya di 2029 release. 2029 ya. Karena nggak sempat development. Sedangkan Audi masih sempat developmentnya. Mungkin karena memang secara timing berbeda juga kali, karena Andretti kan awalnya sempat ditolak juga kan untuk masuk ke F1 dibandingkan sama Audi ya. Mungkin secara timing memang berbeda juga. Tapi ya F1 ini sangat kompetitif dan Kompetitif akan dan kompleks. sulit lah. Iya, kompleks juga. Dulu mungkin kita akan ambil contohnya kasusnya Haas kali ya. Haas tahun 2016 itu bisa finish di start itu mungkin sekitaran posisi ke-6. Jadi mungkin mereka cukup kompetitif lah di midfield. Waktu itu mereka punya pembalapnya Grosjean sama should be Kevin. 2016. Ini Esteban. Esteban ya, oke. No, 2016. Esteban Gutierrez. Oke, Esteban Gutierrez, oke. Iya. Kirain Esteban Ocon. Bukan. Itu kan Gutierrez di ya? ini, itu kan Manor. Masih di Manor nanti ya. Oke, 2016 mereka cukup bagus, tapi yang patut kita garis bawahi juga adalah waktu itu mereka banyak beli parts juga dari Ferrari, dan itu beli parts itu dalam artian memang di F1 itu ada aturan yang memperbolehkan tim itu beli certain parts dari si parent timnya selain mesin ya. Dan juga performanya Cadillac ini akan sangat bergantung sama gimana mesinnya Ferrari. Sama mungkin kita bisa ambil contoh juga Williams tahun 2014 di mana timnya tiba-tiba bisa kekatrol ke atas karena waktu itu Mercedesnya OP banget. Betul. Jadi walaupun aeronya Williams pada saat itu nggak bagus-bagus banget, tapi karena mesinnya se-OP itu, jadi Williamsnya bisa naik ke atas di championship di tahun 2014, 15, dan 16 mungkin udah mulai ngedrop sedikit lah. Iya. Jadi nasibnya Cadillac sebenarnya apakah bisa di depan atau tidak setengah
dari nasib mereka bergantung kepada apakah mesin Ferrari akan kompetitif atau tidak tahun ini. Oke. Bang Max, soal Cadillac gimana? Kalau menurut saya mungkin Cadillac akan betul bergantung dengan mesin Ferrari, namun dengan performa mesin yang cukup tidak terlalu baik dengan tim utama. Mengingat yang kemarin saya melihat dari postingan Reels Instagram yang pembalap Sauber 2018. Yang pembalap Sauber siapa? Ya, Aduh lupa. Ya. Terus 18. 2018. Kimi bukan. Ericsson. Sekarang diindikasi. Ericsson. Ya, Dale Ericsson itu juga bilang kalau mesin Ferrari itu memang jelek. Dan selain itu, saya pikir mungkin 2 atau 3 tahun ke depan bakalan memiliki pembalap Amerika mungkin seperti Colton Herta atau yang lainnya. Oke. Ya, mari kita lihat saja bagaimana nanti Cadillac ya. Saya sendiri sebenarnya sudah sudah menaruh ekspektasi rendah sebenarnya untuk Cadillac ya gitu. Walaupun sponsornya sih keren ya gitu. Sponsornya AI gitu ya, TWG gitu. Dan TWG itu wah gila, TWG itu. Jadi saya baru tahu kalau ternyata Chelsea terus LA Dodgers, Andretti itu mereka sama-sama investmentnya sama TWG Group gitu. Oke. Kayak gitu. Dan kenapa saya bisa tahu TWG Group? Karena saya baca Originsnya Dan Brown gitu. Museum Guggenheim gitu. Yang ternyata yang punya adalah Solomon R. Guggenheim, yang dia tuh seorang pengusaha asal Amerika yang meninggal tahun 1960 berapa gitu. Pokoknya secara historical panjang lah gitu. Oke guys, setelah kita tadi membahas Cadillac, kita akan lanjut aja ke tim Pink Panther. Kok Pink Panther ini kan pink gitu ya. Tim Bubblegum ya, Alpine gitu ya. Tapi Bang, ini pertanyaan saya. Saya kemarin ajuin juga waktu kita bahas preview 2026 bareng Bang Ahrel dan Bang Kenshin. Apakah Alpine dengan ganti powertrain itu akan ngasih advantage buat Alpine? Jawaban pendeknya iya. Karena yang pertama, tahun kemarin itu mereka pakai power unit itu sendiri dan mereka nggak punya data dari tim lain. Dalam artian mileage-nya sedikit. Tahun ini setengah nasib dia bergantung kepada Mercedes ini mesinnya bagus apa enggak. Oke, apalagi loophole itu ya. Kalau Mercedes dapat mesin bagus ya mungkin ini nasibnya akan sama kayak yang tadi gue bilang, sama kayak Cadillac, Williams 2014 dan juga mungkin Cadillac tahun ini yang nasibnya bergantung juga sama mesin. Gitu. Oke. Tapi apa yang bisa dibaca dari Alpine, Bang Ilham? Belum banyak sih, kemarin dari hasil tes juga nggak banyak banget kan, tes shakedown belum ada news yang cukup berarti. Mungkin akan tetap sekitaran di bawah atau mid pack. Tapi yang bisa kita bilang adalah Alpine punya pembalap yang bagus di Pierre Gasly. Jadi kalau misalnya mobilnya somewhat bagus, kenapa nih? Bang Ilham tidak mau mention pembalap yang itu, Bang. Ya yang bagus satu sih maksudnya. Dalam artian yang bagus bukan mereka punya satu pembalap yang bagus. Betul. Jadi kalau misalnya mobilnya setengah kompetitif atau at least bisa bersaing di top 10 ya mungkin di situ peluangnya Pierre Gasly untuk bisa ngambil poin di mungkin separuh pertama musim mungkin sebelum tim lain mulai menemukan konfigurasi aero atau konfigurasi mesin yang terbaiknya. Tapi ini mungkin agak sedikit bold question gitu. Frankfurt tuh bagus nggak sih? Dalam kalau dibilang bagus, tapi apakah mungkin ada yang lebih pantas di F1? Mungkin ada. Bukan ada, tapi Bang, juga banyak. Iya, tapi juga gini, kita ngeliatnya kan sama lah mungkin kayak kasusnya let's say Rio mungkin. Uang. Kalau misalnya pembalapnya cuma beda 0,1 0,2 tapi misalnya pembalap tersebut membawa
efek ekonomi yang cukup signifikan terhadap tim tersebut di keberlangsungan tim tersebut. Ya mungkin aja dalam hal ini kita bisa anggap pembalap ini cukup pantas. Do juga it, nggak do bukan pembalap yang kayak zaman dulu misalnya ya. Yang pay driver gitu ya. Parah ya, misalnya contoh dulu Alex Young gitu, atau mungkin Alex. zaman-zamannya Jos Verstappen gitu, yang emang gapnya sejauh itu. Kalau sekarang itu menurut gue pembalap junior ataupun pembalap terjelek di F1 itu paling kalahnya cuma berapa sih? 0,3, 0,4 gitu sama top drivernya. Dikasih Nasr, mobil Bang, yang Nasr. cukup nyaman mungkin. Felipe Nasr juga masih setengah-setengah ada performnya lah pada masanya gitu. Zaman-zaman itu kan ada Nasr, ada Will Steven, kemudian juga ada who's Itu there again? ini apa? Jules Sirotkin. Jules. Nah itu mungkin termasuk yang lumayan jauh. Tapi biasanya kayak gitu-gitu kan faktornya dua. Apakah pembalap ini jauh banget gapnya? Yang kedua adalah apakah pembalap ini bisa membantu keberlangsungan tim ini? Iya. Waktu itu kan si Williams kan emang butuh banget uang, kalau nggak timnya nggak bisa survive. Sampai bahkan akhirnya Williamsnya dijual kan. Williams yang sekarang itu kan udah bukan Williams yang dulu soalnya. Iya. Udah dijual ini timnya. Ke dari Return Capital kalau nggak salah ya. Iya makanya. Walaupun hebatnya adalah nama timnya nggak diganti. Tetap Williams. Iya makanya. Mungkin Williams tuh punya nilai heritage yang bisa yang menjual kali ya. Mungkin. Tapi maksudnya dalam artian gini, ketika tim itu masih dipegang sama keluarganya Williams sendiri, sebenarnya tim ini udah mau collab. Iya, Dan benar-benar. salah satu cara untuk tim ini tetap bisa bertahan di Formula One pada saat itu adalah mencari driver yang punya sokongan dana yang cukup. Gitu. Iya, makanya kan kenapa nama-nama kayak Stroll sampai akhirnya bisa ada di Williams kan ya salah satunya ya soal sokongan dana itu, walaupun bukan berarti Stroll jelek ya gitu, Stroll zaman Williams bagus gitu kan, kayak gitu-gitu. Oke, Bang Mik gimana soal Alpine? Yang mungkin cukup disorot adalah flap belakang yang bukanya itu dia ngebukanya ke belakang gitu kan, jadi dia mirip kayak DRS gitu kan, kalau nggak salah. Beda, terus ya mungkin itu aja sih karena ya ini ya agak flat musim kemarin. Iya sih. Itu mungkin jadi musim terjeleknya Enstone ya, sepanjang sejarah mereka ada di Formula One kayaknya itu paling jeleknya gitu. Dan Gasly itu kayak sangat capek sekali untuk mengorek ini ya, poin-poin remah-remahan gitu ya. Karena ya cuma 22 poin dan tetap buncit sampai akhir musim ya, bayangin gitu. Tetap buncit sampai akhir musim gitu. Oke, kita akan lanjut ke tim selanjutnya. Ini tim yang menurut saya hype-nya gede, secara hype gede, tapi kemungkinan buat gatotnya gede juga. Audi gitu ya. Bahkan Audi sempat mogok kemarin ya di testing. Tapi gini Bang, waktu itu kan pas kita juga bahas di preview itu, salah satu juga yang jadi concern adalah ini kan masih orang-orangannya Sauber ya gitu, yang mereka secara mental lebih sering di papan tengah dan papan bawah ketimbang di papan atas gitu, yang dimana perlu kayak semacam treatment mental lah gitu. Tapi apa yang jadi highlight Audi kalau dari Bang Ilham? Kita highlight positifnya dulu. Oke. Kita akan pisahin apa yang menjadi kekuatannya Audi memasuki 2026 dan apa yang mungkin menjadi akan kelemahannya Audi di tahun 2026. Kelebihannya, Audi ini adalah tim yang personelnya udah lama di F1. Betul. Makanya gue secara pribadi gue akan meranking Audi di atas dari Cadillac. Karena personelnya udah jauh lebih lama dari F1. Betul. Performa 2025 mereka juga cukup menjanjikan dengan segala macam periode transisi yang sedang intinya mereka jalankan. Secara operasional bagus lah gitu. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, mereka punya dua driver yang satu berpengalaman, dua muda dan cepat. Benar. Ada Bortoleto di bawah dan ada Bortoleto di pembalap mudanya, ada pembalap berpengalamannya di Nico Hülkenberg. Jadi mereka udah cover dua spektrum yang cukup berbeda lah. Mungkin ini
komposisi pembalap yang mirip juga sama yang dimiliki sama Mercedes. Satu pembalap kencang yang sudah matang, satu lagi adalah pembalap yang muda dan bertalenta. Dan ini dimiliki oleh Audi. Dan Bortoleto juga hasilnya dulu di balap junior juga bagus banget. Jadi bukan pembalap yang ece-ece lah bisa kita bilang ya. Itu poin keduanya. Poin ketiganya adalah tambahan personel yang masuk ke Audi atau ke Kick Sauber di tahun 2025 dan ini menjawab ini menjawab pertanyaan Afik soal tadi tim ini terbiasa di papan tengah dan juga papan bawah. Sedangkan yang masuk ke sini adalah Binotto yang notabene adalah pemenang di Ferrari dulu waktu jadi engineer bareng Schumacher dan juga adalah satu lagi adalah Jonathan Whitley. Jonathan Whitley ini adalah serial winner dari Red Bull yang akhirnya dia juga masuk ke projectnya Audi ini. Jadi kita udah jabarkan segala macam hal yang bisa mendukung Audi untuk mendapatkan hasil bagus di tahun 2026. Dan kalau kita ingat juga interview mereka bilangnya sebenarnya target bukan 2026 tapi targetnya jadi juara di tahun 2030. Jadi mungkin ini adalah project yang cukup panjang untuk Audi. Sedangkan faktor yang mungkin membuat mereka agak sulit di tahun ini adalah mesinnya mereka bikin sendiri. Dan mereka nggak punya banyak data. Ini adalah pertama kalinya Audi bikin mesin sendiri di F1. Maksudnya dalam artian di regulasi kali ini ya. Sedangkan kalau yang lain kan tradisionalnya kan tadinya kita punya Mercedes, Honda, kemudian juga Renault. Sebelumnya kita punya Mercedes, Honda, Renault dan juga Ferrari ya. 4 ya? 4. Harusnya 4 kan. Tahun ini jadi 6 harusnya. 5 ya? Oh 6 itu nanti waktu si Cadillac-nya akhirnya punya mesin sendiri. Sekarang itu kita punya plus Mercedes, kalau Ferrari, Honda. Plus kalau Toyota beneran mau masuk katanya. Will sih kalau itu. Tapi yang sekarang kita punya itu adalah kita punya Mercedes, kita punya Ferrari, kita punya Honda. Itu 3 ya. Kemudian kita punya RBPT, Red Bull Powertrain-nya Ford. Iya. Kemudian kita punya what else is there? Audi 5 ya berarti ya? 5. RBPT, Honda, Mercedes, Ferrari sama enggak jadi 4 tetap 4 karena Renault kan enggak ada. 5 dong sama Audi. Oh iya, tadi dulu berarti Mercedes, Honda, Mercy Honda, RBPT, terus Ferrari. Oh ya Audi benar. 5 ya berarti ya. 5. Kurang tambah 1. Di sini mungkin yang cukup berbahaya adalah Audi. Mungkin posisinya akan mirip sama Honda, tapi Honda itu kan dari waktu pull out di tahun 2021, mereka akhirnya 2022 itu ada masa di mana mesinnya Red Bull itu nggak ada nama Hondanya waktu itu. Sedangkan jadi Hondanya sempat tadinya namanya sempat RBPT doang. Abis itu kalau dicek lagi namanya berubah lagi jadi RBPT Honda. Hondanya balik lagi ngebantuin Red Bull. Terus nggak lama Red Bullnya udah bikin divisi mesin, Hondanya tertarik untuk balik lagi ke barengan sama Aston karena regulasi 2026 namanya berubah lagi. Jadinya situasinya rada kompleks lah. Jadi Honda ada yang bantuin development atau bantuin operasional RBPT, ada juga tim Honda yang bangun mesin baru untuk Aston. Dan kondisinya sebenarnya agak tidak diuntungkan untuk tim-tim kayak Audi nih yang mereka cuma punya satu tim doang. Audi cuma punya satu tim, kemudian juga mana lagi yang punya satu tim ya? Satu tim, Honda juga satu tim. Honda ya. Audi 1, Honda 1, Red Bull Ford 2. Sisanya 2 sama lebih. Iya makanya. Jadi ini mungkin 2 tim yang akan sangat-sangat kekurangan data di tahun 2026 ini di era mesin baru ini. Tapi kalau misalnya mesin mereka somewhat ada di tengah-tengah atau tiba-tiba bisa kompetitif, mungkin gue melihat Audi ini bakal jadi salah satu kuda hitam yang akan main di 2026. Oke. Kalau dari Bung Mik atau mungkin nanti kalau Bung Mik ada yang mau ditanyakan juga ke Bang Ilham juga bisa.
mungkin Audi memang bagus dengan line up pembalapnya, dengan dua pembalap dengan yang pertama Django Hülkenberg dan kedua Matteo Bertolini itu yang cukup powerful di Future Series, mengingat pada tahun 2023 ya betul 2023 juara Formula 3, lalu 2024 juara Formula 2 secara back to back, itu yang luar biasa. Back to back dan di musim Dan rookie. mereka pun juga memiliki kesimbangan yang luar biasa. Ya betul sekali. Kemarin juga yang tahun 2005 kan juga sama begitu. Oke. Mungkin yang saya tidak suka dari Audi itu adalah liverinya gitu ya, karena udah roasting Ferrari gitu kan, ternyata liverinya biasa saja, lalu tiba-tiba nyempil ijo gitu kan. Kita kira ini logonya PP Muhammadiyah gitu ya, ternyata logonya ini ya apa sih itu bensin apa sih yang ijo tuh? BP. BP ya, British Petroleum gitu ya. Tapi aneh ya, kok mesin Jerman tapi pakai bensin Inggris gitu ya. Itu yang Mana aja asal ada uangnya mah. Oh, asal ada uang. Ya bener. Oh, berarti kayak ini juga ya, kayak si biru-biru itu ya yang tiba-tiba menjajah mobil merah itu ya. Oke. Akan dimaafkan. Logo besar ini akan dimaafkan kalau mobilnya kenceng. Aduh. Oke, kelamaan. Ya, langsung aja. Pokoknya kita coba bikin pembahasan agak sedikit efektif karena Zoom-nya juga terbatas. Oke, kita ke Haas ya yang dapat title sponsor baru TGR Tangerang gitu ya. Oh, bukan ya. Toyota Gazoo Racing gitu ya. Tapi ada kemungkinan nggak kira-kira Honda secara penuh akan balik ke F1, Bang Ilham? Toyota ya. Toyota. Belum ada informasi lebih lanjut. Sekarang ini kan berarti technical partnership-nya udah lumayan dalam ya berarti sama Haas. Cuman melihat Toyota juga kemarin baru merubah line up ininya. Iya, struktural balapan mereka tiba-tiba yang di WEC mereka namanya juga udah bukan Gazoo Racing lagi, jadi Toyota Racing aja. Dan mobil mereka berubah namanya bukan TGR lagi, jadi TR010 Hybrid harusnya. Di WEC akan cukup sulit melihat kalau sponsornya tetap TGR ya, akan cukup sulit melihat Toyota akan masuk ke F1. Kalau masuk pun mungkin akan jadi program jangka panjangnya mereka. Kita bisa melihat dari kasusnya Cadillac, mereka bahkan deal tahun 2025, mereka baru bisa siap punya mesin tahun 2029. Mereka butuh stopgap untuk punya mesinnya Ferrari dulu sampai tahun 2008. Begitupun juga Audi udah deal dari tahun 2023, mereka baru bisa punya mesin pertama kali di tahun 2026. So, kalaupun ada kesempatan Toyota untuk kembali lagi ke F1 bareng sama Haas, mungkin itu akan jadi proyek yang cukup jangka panjang. Gue tidak bisa melihat kayak 3-4 tahun ke depan gitu. Oke. Tapi Haas ini mau dibawa kemana, Bang? Wah, ini yang sulit. Sebenarnya mungkin kenapa Toyota bisa masuk ke Haas, mungkin salah satu faktornya adalah karena tim prinsipalnya dari orang Jepang. Ini Ayao. Dan cukup menarik juga waktu itu ada salah satu interviewnya Ayao Komatsu di tahun 2000. Interviewnya baru tapi dia menceritakan kejadian di tahun 2023 atau 2024 gitu. Dia hampir mau cabut dari Haas karena timnya waktu itu udah nggak jelas. Tapi somehow dia bisa bikin tim ini balik lagi jadi sebuah nama yang cukup kompetitif lagi dan juga ke arah yang lebih baik. Dan mungkin ini juga kita bisa bilangnya tendensi di tim F1 sekarang ya. Kalau kita lihat tim prinsipal F1 sekarang itu udah bukan yang jago man management lagi. Ada tendensi dari tim-tim F1 sekarang itu tim prinsipalnya mereka mengambil tim prinsipal yang jago secara teknikal. Contoh, kita punya Binotto dan juga Jonathan Whitley di Audi. Kemudian kita punya juga ada GV di Williams. GV kan waktu awal mau ditawarin ke Williams juga dia bilang gue mungkin nggak jago nge-handle banyak orang gitu. Terus si itu tim atau stakeholdernya William bilang ya kita akan bantu. Tapi memang expertise di engineering yang dimiliki oleh GV waktu itu yang memang diinginkan oleh Williams untuk membawa tim ini bisa lebih maju lagi. Oke. Sorry. Dan juga beberapa Mekis, siap.
belakangan kan. Kemudian who else? Pokoknya tendensinya Stella ke situ juga lah. nggak, Bang? Stella juga ya kan. Terus Gitu. AMR itu Niwi. Nah ya, Niwi kan. Jadi ada tendensinya untuk tim-tim F1 sekarang mengambil tim prinsipal yang jago secara engineeringnya juga. Jadi ada kemungkinan ini adalah sebuah hal yang positif untuk Haas, karena kita lagi bahas Haas tadi ya, untuk kedepannya gimana, dan juga ada faktor IO-nya yang juga orang Jepang, dan mungkin ini membuka pasar baru kah di Jepangnya, jadi ada peluang sponsorship atau peluang anything else gitu. Karena tahun lalu gue ada di Suzuka juga, dan yang cukup menarik di Suzuka adalah Haas ini termasuk tim yang promosinya lumayan di barengan sama waktu itu kan Red Bull dan Carp ya. Karena itu kan punyanya Honda. Tracknya juga punya Honda sebenarnya. Tapi waktu itu yang exhibitionnya cukup bagus di area penonton itu adalah waktu itu Haas, karena mereka naruh display car di situ. Niat berarti. Itu niat. Gitu. Oke. Bang Mik, soal Haas? Kalau Haas mungkin ini yang dulu pertama yang membuat ambigu itu adalah yang pertama kali Toyota mengumumkan divisi mereka dari Toyota Racing, Gazoo Racing dan lain sebagainya, itu yang menjadi ambigu dan jadi tidak jelas untuk statusnya di Haas. Selain itu ya mungkin dia juga menjadi salah satu tim yang merupakan tim satelit untuk Ferrari untuk coba-coba sebagai pembalap dan lain sebagainya. Iya sih, apalagi Berman kan juga di sana ya. Betul. Sama dulu pas sebelum debut di F1 kan juga Leclerc juga ada di HD untuk F1. Oke. Kalau Haas nih ya, mungkin Haas nih ya, tolong Haas tuh jangan berpuas diri hanya bisa P4 lah gitu. Minimal podium kayak sekali kan udah bisa pole tuh di Brazil 2000 berapa sih waktu itu? 2023 atau 2022 gitu. Nah, itu kan udah bisa pole tuh. Nah, podium sabilah gitu. Ya satu juga nggak masalah lah, yang penting asa podium itu ada lah gitu. Kayak gitu. Masa kalah sama yang di Faenza gitu. Oke. Eh V-Cup kita simpan sama Red Bull, kita akan ke tim yang pembalapnya reuni dengan mesin yang bikin dia trauma gitu ya, yakni AMR gitu ya, Aston Martin. Apakah kejadian GP itu akan terulang lagi nih Bang Ilham? Kemungkinan besar tidak. Karena Honda udah punya banyak sekali pengalaman dengan Red Bullnya, sudah jadi mesin pemenang juga sama Red Bull. Jadi untuk hal itu mungkin tidak, yang mungkin jadi perbincangan di tahun 2026 adalah seberapa kencang atau seberapa magis sih sentuhan dari Adrian Newey ketika mereka membuat mobil. Apakah Adrian Newey akan terus melanjutkan kejeniusannya di tim barunya setelah dia sekian lama di Red Bull, atau mungkin udah habis gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu poin yang cukup menarik juga di tahun 2026, dan AMR juga meletakkan kepercayaan penuh lah kepada Newey dengan tingginya posisi dia ditaruh di tim ini. Udah posisinya tinggi, terus ditambah privilege kayak dia dapat saham berapa persen tuh? Pokoknya banyak lah gitu. Makanya tahun ini cukup menarik untuk mobil AMR-nya. Dan gue menempatkan Aston Martin ini salah satu kuda hitam yang mungkin ya, kalau tiba-tiba mobilnya bagus, mungkin mereka bisa bersaing di podium secara konsisten. Oke. Jadi iya sih AMR. Oke, Bang Mik soal AMR. Mungkin Aston Martin yang kemarin beberapa hari yang lalu saya posting di saluran, yang saya kutip dari kata-kata Jenny bahwa dari Aero di Barcelona, Bahrain dan juga Albert Park mungkin akan berbeda, yang itu mungkin akan menjadi
sorotan dan gorengan media. Selain itu ya mungkin yang cukup disorot adalah di mana mereka hanya menggunakan beberapa led saja di Barcelona. Iya sih. Dan emang salah satu yang dikeluhkan oleh Adrien Newey kemarin tuh kan soal ini ya, soal wind tunnelnya yang baru jadi April kan gitu. Jadi Mhm. apa simulasinya baru bisa dilakukan ya setelah April gitu. Yang tentu saja Mhm. waktu yang digunakan oleh AMR tentu tidak lebih banyak daripada waktu yang digunakan oleh tim-tim lain karena fasilitinya baru jadi. Mhm. Fasiliti barunya baru jadi ya bulan April itu, kayak gitu. Mhm. Ya, kita akan lihat saja semoga AMR tidak mengulangi kesalahan mereka. Jadi, sorry bukan AMR, Honda gitu ya. Honda tidak mengulangi kesalahan mereka gitu ya. Ada yang kesetrum lah pas lagi testing gitu kan. Siapa tuh yang tiba-tiba mobilnya Mhm. belok kanan, nabrak, nggak sadarkan diri, terus harus dibawa pakai helikopter ke rumah sakit gitu ya. 2015 gitu ya. Ada itu sayang sekali ya itu. Oke, AMR dan kita akan lanjutkan ke mana lagi? Oh, kita akan lanjutkan ke tim yang katanya gitu ya. Dia sekarang udah ganti partnership dari sebelumnya Honda ke Ford gitu ya. Dan ada yang Mhm. bilang katanya ini akan jadi traktor gitu ya. Oke, ada Red Bull dan Racing Bulls kita satuin aja karena kebetulan mereka ya apa dari satu induk pabrikan yang sama gitu ya. Tapi emang kan selama ini kan Racing Bulls itu kan ngambil dari apa namanya dari senior timnya kan dari Red Bull kan. Sedangkan Red Bullnya juga kan sama-sama clueless tuh. Kira-kira Mhm. Red Bull dan Racing Bulls dengan mesin RBPT ini akan RBPT Ford ini akan gimana Bang? Dan mungkin kenapa Ford gitu? Faktor utama pasti uang. Siapa yang mau membayarin proyek si pabrikan minuman ini untuk bikin mesin sendiri? Iya. Kalau misalnya ini kita bicara kalau ya, if ya, Iya. jadi L if gitu. Cuman maksudnya gini, kalau misalnya waktu itu Honda tidak memutuskan untuk cabut dari F1, sebenarnya nggak, Red Bull nggak punya kebutuhan untuk bikin mesin sendiri pada pada waktu itu. Waktu itu tuh mereka ya posisinya kebingungan juga. Mereka nggak bisa, ketika mereka kehilangan Honda sebagai pabrikan mereka, mereka Hmm. udah nggak ada Renault untuk partner mereka sebelumnya. Mereka udah dari dulu mereka mau pakai Mercedes, waktu mereka mau pindah dari Renault juga move-nya selalu di blok. Hmm. Betul. Urusan politiknya di atas karena mungkin ya Mercedes ngapain nge-supply mesin ke rival terkuat mereka gitu. Bener. Secara mau politik, dan juga gue tidak melihat adanya kemungkinan dengan mesin Ferrari juga gitu. Makanya Iya. akhirnya mereka memberanikan diri untuk Walaupun junior membuka timnya pernah divisi. ya dulu ya, Ya junior timnya kan karena ada relasi sama-sama di Itali kan dulu. Itali. Ha. Oke. Dan akhirnya mereka buka divisi power unit sendiri, dan pastinya salah satu yang dibutuhkan itu adalah funding sebenarnya Hmm. dibandingkan dengan teknikal ininya ya, dibandingkan dengan kebutuhan teknisnya mungkin lebih ke Tapi funding. bentar Bang, Siapa sih yang berarti berarti Ford Ford ke RBPT itu bayar berarti? brandingnya? Iya dong. Hmm. Mereka Tapi dalam artian bayarnya gini, mereka mereka misalnya gue lagi pitching suatu project yang nilainya 500 juta gitu. Lu mau nggak nama lu ada nempel di sini gitu di brandingnya F1 gitu, tapi lu chip in ya di proyek ini misalnya 200 juta atau 250 juta gitu ya, modelnya kayak gitu. oke oke. Dan lu bantuin gue, lu kasih gue expertise lu di mesin atau apa gitu, tapi secara garis besar operasionalnya yang pegang tetap timnya atau pabrikannya RBPT ini. Oke oke oke. Eh, tapi apakah trennya Red Bull dengan Ford ini akan manis gitu? Kalau dari ekspresinya Max sih, Max cukup cukup ini ya, cukup apa? Cukup Mhm. pede ya gitu Mhm. Kita akan lihat nanti bulan depan bulan depan. di FP2 dan juga di kualifikasi. Oke oke ya. Bulan Maret tanggal berapa berarti itu ya? Eh, 6 harusnya.
Karena jujur nggak ada data yang bisa kita pegang. Mungkin akan sangat mudah dan akan sangat-sangat gampang untuk gue misalnya untuk bikin opini yang cukup kontroversial sekarang dan mungkin bakal gampang banget viralnya. Yaitu Tapi ya misalnya bisa aja gue bilang Red Bull bakal struggle nih karena RBPT-nya makin baru kan gak jelas, Ford juga gak punya akreditasi apa-apa dalam membuat mesin F1. Atau gue akan bilang wah gila nih karena Max senyum-senyum waktu lagi shakedown, tim ini mobilnya bakal kenceng nih, Max punya sesuatu yang kita nggak tahu semuanya nih. Atau karena kemarin ada berita wah Red Bull bisa nemu loophole kompresi sama kayak Mercedes nih, kayaknya bakal kenceng gitu. Bisa aja gue bikin komentar-komentar yang wah gitu, wah gila nih. Ada kreator yang bilang kayaknya Red Bull bakal jadi ini nih. Oh terus jadi headline. Bang, jangan di-mention Bang. Kita tidak mau bikin masalah. Bukan gitu maksudnya. Akan sangat mudah untuk ini bukan menyinggung, tapi maksud gue ada lagi nih, akan sangat mudah untuk kita bikin headline. Oh. Gampang banget, semua orang bisa. Kalau berbicara. cuma based on ini apa namanya on apa namanya betul. Meledak gitu. Betul, kita bisa bikin segala macam headline yang aneh bin ajaib lah. Makanya cuman gue berpikir lagi, apakah gue beneran tahu gitu? Apakah maksudnya gini, dalam artian ketika kita mencoba untuk berbicara dalam suatu hal itu, gue pasti mikir juga apakah omongan yang gue omongin di sini bisa gue pertanggungjawabkan atau enggak sih. Walaupun mungkin gue nggak punya kapasitasnya ya, kayak kita kan sama-sama fans juga, fans mah bebas mau ngomong apa aja gitu. Cuman kadang-kadang gue mikir juga enggak lah, kalau nggak tahu ya lebih baik gue bilang nggak tahu lah. Mungkin secara podcast nanti kedengarannya apaan sih narasumbernya bilangnya nggak tahu mulu nih. Ya, tapi emang bener gue nggak tahu. Kita nggak akan tahu sampai nanti di FP2 nanti. Let's be real gitu lah. Dan itu sebenarnya standar moral sih sebenarnya kalau membahas sesuatu yang memang ya kalau nggak tahu ya udah gitu kan. Jangan sok-sokan bikin opini gitu. Nah, makanya tadi ketika kita bahas soal Audi pun gue bilang gini, Audi punya faktor tim ini ada kemungkinan bisa bagus. Kita list faktornya tadi kan bareng-bareng kan. Mereka punya driver bagus, tim ini udah lama di F1 dan mereka punya top personel yang sudah pernah juara. Tadi ada Jonathan Whitley dan juga si Binotto ya. Kemudian faktor yang mungkin bikin tim ini akan struggle adalah mesin baru dan mereka nggak punya banyak data untuk bekerja dengan si mesin baru ini. Dengan di Red Bull ini berita yang lewat ini nggak banyak soalnya. Selain teknik kompresi mereka kemarin yang lolos dianggap legal kemarin bareng Mercy ya. Itu. Iya. Nggak ada berita yang bisa kita jadiin acuan gitu. Top speed di shakedown tadi gue dari awal udah bilang ini nggak bisa jadi acuan. Makanya akan gimana timnya kita akan lihat nanti ketika FP2. Paling early kita tahu mobil ini kencang di long run atau di short run mungkin di FP2. Bung Mik, soal RBPT Red Bull dan Racing Bulls. Mungkin saya kasih pertanyaan boleh ya? Mungkin jika chassis dari Red Bull ini boleh dipakai, jika chassis tim lain boleh dipakai oleh beberapa tim lain untuk mensupport tim tersebut, apakah kemungkinan Red Bull akan menggunakan hal yang sama? Gimana sorry pertanyaannya? Jika FIA dan Formula One melegalkan untuk jual beli atau menggunakan chassis dari tim lain, apakah chassis itu akan menggunakan hal tersebut? Faktanya sekarang itu harusnya ada beberapa parts yang memang boleh di-share satu sama lain. Haas itu termasuk tim yang beli banyak parts di Ferrari ya. Gua lupa listnya apa aja, tapi itu ada termasuk di dalam regulasi F1 lah, karena mereka kan ada cost cap juga kan. Jadi beberapa parts itu ada yang boleh dibeli dari parent timnya. Apakah VCARB dan Red Bull selama ini selalu sharing parts? Gue melihatnya tidak, justru. Beberapa tahun ke belakang desain mereka, approach mereka terhadap suatu terhadap aerodinamika atau terhadap gimana cara bawa mobil mereka jadi kencang itu approach-nya lumayan beda. Dan yang mungkin kelihatan implikasinya mobilnya beda adalah ketika pembalap yang pindah dari
V-Carb ke Red Bull, itu tetap aja nggak bisa bawa mobil Red Bull ya. Jadi ada implikasinya sebenarnya approach mereka kedua tim ini beda. Iya sih. Dan mereka adalah dua entitas tim yang berbeda, meskipun di balik layar mungkin ada technical yang memang bisa di-sharing. Tapi kalau kita lihat approach-nya sejauh ini berbeda juga. Ngelihat dari mobil yang mereka kasih di shakedown juga sepertinya approach-nya mungkin agak berbeda juga. Mereka punya dua set engineer yang beda-beda juga gitu loh. Oke. Itu tadi soal RBPT dan kita lanjut aja karena waktu kita terbatas. Ada Mercedes dengan Antonelli dan juga Russell. Singkat aja Bang Ilham. Ini nih kontendernya. Ini kalau mesinnya spot on dan aeronya spot on, inilah kontender. Dan kalau tahun lalu Lando, mungkin tahun ini kalau ini beneran dua-duanya dapat momentumnya, mungkin ini tahunnya Russell. We'll see ya. Oke. Mungkin Antonelli kalau misalnya mobilnya bagus akan dapat 1, 2, atau 3 wins. Tapi kalau misalnya mobilnya bagus, kemungkinan besar Russell yang bakal cukup dominan dari tim ini. Oke. Bung Mik, about Mercedes. Mungkin yang bisa disorot adalah yang dulu ada sebuah pergeseran pembalap yang cukup nekat dari dulu, di mana ya ini dinaikkan langsung ke tim Mercedes. Dan mungkin saya berani untuk melakukan statement bahwa tim Antonelli mungkin akan memiliki beberapa race yang bakal dominan dan juga mendapatkan posisi podium. Oke. Menarik sih ngomongin soal Mercedes ya. Kontendernya nih Bang. Kontender salah satunya. Oke. Next Papaya, Norris sama Piastri. Ini juga termasuk yang strong. Dan tadi di awal kita sempat singgung sedikit kan. Ini adalah salah satu tim yang mungkin punya pembalap dua-duanya capable untuk jadi juara dunia. Betul. Permasalahannya akan sama seperti tahun lalu. Kalau punya dua pembalap yang sama-sama bisa jadi juara dunia, ada kemungkinan mereka akan senggol bacok satu sama lain. Iya. Dalam artian gini, dalam artian gini, kalau misalnya kejadiannya sama kayak tahun lalu, sebenarnya kalau misalnya tahun lalu McLaren cuma punya satu driver yang bisa juara dunia, mungkin juara dunia mereka udah mereka lock dari jauh-jauh hari. Bahkan sebelum mereka nyampe ke Abu Dhabi. Betul. Yang terjadi adalah karena pembalap mereka senggol bacok satu sama lain, tiba-tiba mereka finishnya bukan 1 dan 2 tapi 1 dan 3. Ada Max Verstappen di sana. So punya dua pembalap yang hebat itu sebenarnya pisau bermata dua. Mereka bisa jadi dominan banget kayak Mercedes di tahun 2014 sampai 2016 maybe. Ataupun mereka bisa jadi kayak Red Bull 2022. Kayak tahun kemarin bacok-bacokan. Ya. Atau mereka jadi bacok-bacokan lah kayak kemarin, terus tiba-tiba ada satu tim lagi. Kalau misal gini nih contoh, misalnya Mercedes punya mesin yang bagus, terus aeronya Red Bull ketinggalan gitu. Terus Mercedes mesin bagus, terus McLaren berantem satu sama lain, terus tiba-tiba dari sisi Mercedesnya ada Russell gitu. Ada kemungkinan juga justru Russell yang bisa naik ke atas. Akankah Russell cosplay jadi Kimi Räikkönen? Jadi harus hati-hati juga lah untuk tim yang punya dua pembalap bagus ini. Secara teknis belum ada yang wah banget dari McLaren, tapi berkaca ke belakang McLaren itu waktu 2022 waktu ganti ke ground effect mereka termasuk tim yang cukup lambat untuk bisa memegang kendali dari sebuah regulasi. Mereka baru kencang di 2024, jadi tahun ketiga di regulasi tersebut, dan baru dominan di tahun 2025 ya. Jadi dibandingkan sama Mercedes sebenarnya kelihatannya chance-nya lebih besar Mercedes untuk lebih kencang. Tapi karena tim ini udah settle banget di tahun 2024 sama 2025, tim ini sudah punya sokongan dana dan juga personel yang cukup. Jadi mereka nggak akan terlalu terseok-seok lagi seperti yang terjadi mungkin di awal tahun 2022 gitu. Oke. Kalau Bung Mik soal McLaren? Mungkin kalau McLaren yang cukup disorot adalah kayak Rules yang sedikit membingungkan dan sedikit membawa emosi. Apalagi yang kemarin di
Italia sama beberapa tahun kemarin di Hungaria juga. Sama mungkin mereka ya juga Jackson membawa kekuatan yang lebih bagus dan mendominasi daripada Andreas. Hmm. Berarti sebenarnya leadernya di McLaren tuh siapa sebenarnya? Stella apa Zac Brown kalau untuk ini F1 secara operasional gitu? Soalnya Tergantung. kayaknya yang lebih sering tampil di muka publik tuh malah Brown daripada Stella Hmm. gitu loh. Jadi Hmm. Stellanya dikemanain gitu. Oke, oke, oke. Oke, terakhir Scuderia Della Rosa. Ini yang katanya apa this time ini. Tapi kita kan judulnya adalah apakah bakal ngasih paham. Kira-kira bakal ngasih paham atau dikasih paham, Bang Ilham? Sebenarnya lebih ke harapan sih. Oh, harapan. Harapannya bisa ngasih paham semua orang. Hmm. Fred bilang mau fokus 2026. Hamilton terlihat cukup senang dengan mobil barunya. Dan dia juga terlihat tidak terlalu nyamannya sama mobil generasi sebelumnya di Betul. ground effect. Terlihat lebih happy timnya. Apakah Benar. ini adalah tanda-tanda di nantinya di balapan pertama bisa kenceng? Harapannya seperti itu. Betul. Ya we'll see. Belum ada indikasi-indikasi yang cukup bisa bilang oh Ferrari bagus banget nih atau Ferrari jelek banget nih. Belum ada. Kemarin mobil ya aman-aman aja. Iya. Walaupun Cuman disengaja mogok di Fiorano. ya, cuman satu yang bisa kita bilang adalah ya liverynya jelek. Ya oke. Cuman livery jelek akan dimaafkan kalau mobilnya kenceng. Iya, oke. Jadi buat Pak Elkan tuh ya gitu ya. Apa namanya kalau livery Anda yang maha jelek itu akan dimaafkan kalau mobilnya kenceng dan juara dunia gitu ya. Kalau nggak juara dunia, habislah Anda gitu ya. Kenapa orang Italia atau tifosi nggak kepikiran buat demo di depan rumah Elkan ya? Ya I don't know lah. Atau Mungkin ya banyak faktor lah. atau demo depan Maranello gitu. Oke, Bung Mik. Mungkin untuk Ferrari ya mungkin baiklah dari segi performa beberapa balapan di tahun 2025. Namun yang cukup disoroti adalah mungkin dari Lewis Hamilton yang mengatakan bahwa dirinya cukup excited dengan mobil tahun 2026. Selain itu ya yang cukup disoroti adalah internal mereka. Iya sih, benar-benar. Oke, terakhir sebelum kita tutup, mungkin kita akan bikin kayak semacam, ya mungkin bukan prediksi ya, apa ya, pokoknya wishes lah gitu, wishes soal apa namanya klasemen dari tim. Oke, 11. Wah paling belakang ya. Iya, Eh, 11 ya. Kita punya apa aja ya? 11. Kita akan taruh Alpine deh. Oke, Alvin. Oke. Kalau Bung Mik, Mungkin sama Alvin aja. Alpin. Oke. Oke. Kalau saya 11-nya waktu itu apa ya? Oh, Alpin juga Alpin. Oke, 10. Oke. Kadi. Kedi, oke. Bung Mik, Mungkin Audi. audio keras. Oke. Saya Kedi juga 9. Vicar. Oke, Vika. Line up-nya jelek soalnya. Loh, itu Lindblad. Ya, emang apa Lawson nggak bisa dibilang sangar sih gitu, tapi ya oke lah. Bung Mik 9. Kamu 9. Siapa yang belum ya? Has. Has, oke. Saya Oke. juga 9 Has. 8. Kita punya apa lagi ya? My God. Audi, Aston Martin, terus Williams, Williams atau Sekarang kita nomor 8 ya? 8. Williams deh. Williams. Waduh, oke. Melihat Apa? sejauh ini mereka termasuk yang paling
terlambat progresnya mungkin. Ya nggak paling bawah banget tapi mungkin Oke. Bung masih Mik, peringkat 8 lah. 8 Mungkin Racing Bull ya. Racing Bulls. Oke. Oke. 7 What else do we have? 7 mungkin Haas. 7 Haas. Oke, Hmm. boleh. Bung Mik, tadi Kedi belum disebut Kedi. Belum ya? Ya. Ya, jadi lah. Kedi 7, Pickup 8. Mengerikan. Oke. 6 6-nya Audi. Audi. Ya. Boleh. Oke, Bung Mik, 6 Mungkin Aston Martin. 5 Nah ini nih yang mulai rada-rada sulit nih. Kita berarti sisa punya Aston Martin, Aston Martin, Red Bull, Red terus Ferrari, McLaren, Ferrari, Mercedes, McLaren ya. Wow. Red Bull 5. Enggak sih. Mana ya? Mungkin gini. Mungkin ya. Ini mungkin ya. Kemungkinan 5-nya itu McLaren. Waduh. Aduh, ini bahaya nih kalau Bang Ilham yang ngomong nih. Oke, Bung Mik, 5 Mungkin Williams. Oke. 4 Kalau 5-nya McLaren berarti gue berasumsi bahwa mesinnya Mercedes tidak bagus-bagus banget. dan Berarti gue akan punya 4-nya itu Mercedes. Katanya kontender. Ya ini will sih ya. Bisa kalau ada kemungkinan gini, kalau misalnya mesinnya bagus, tinggal ini Mercedes dan McLaren-nya tinggal dipindahin aja nanti ke depan. Tapi ini gue mungkin agak-agak semi-semi berharap juga sih ini. Oh iya. Berharap atau kardus nih? Karena ada yang mau dibikin peringkat 1. Berharap sih ini, lebih sih ini berharap sih. 4 Bang Mik. Tadi AMR belum disebut AMR. Bisa. Oh udah ya? Oh udah, oke. 4 siapa kira 4? 4 Red Bull. Ini. Ya, Red Bull. Red Bull. Oke. 3. Udah tambah susah nih 3. Wah, ini jatuhnya jadi prediksi liar sih gue kalau bikin susunannya begini. Gue akan McLaren, Mercy, Ferrari, Red Bull. Gue akan ininya deh, akan bikin jadi satu set deh. 3-nya itu kemungkinan Ferrari, 2-nya itu Aston Martin, satunya itu Red Bull. Satunya Ferrari. Jadi gue expectnya Aston Martin bakal jadi apa ya, kuda hitam di tahun ini. Oke. Tapi ada kemungkinan gini, sebenarnya ada yang lebih mungkin itu sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5-nya itu dibalik mungkin. 5-nya paling mungkin itu 5-nya Ferrari, 5-nya Ferrari, 4-nya AMR, 3-nya Red Bull, 2-nya itu McLaren, 1-nya itu Mercy. Itu paling mungkin. Kalau misalnya tiba-tiba mesinnya Mercy nggak sebagus itu ya Mercy 2-nya pindahin ke 4 sama 5. Jadilah prediksi gue yang tadi. Oke. Bung Mik, 3, 2, 1. Ini agak sulit nih. Mungkin kalau nomor 3 mungkin will say McLaren. 3 McLaren, 2 Yang kedua kita kembali lagi ke Ferrari. Oke. Yang pertama adalah apa? Mercedes. Oke. Menarik. Oke. Sebelum mungkin ada yang disampaikan dulu untuk penutup dari dari Bang Ilham. Terima kasih sudah diundang dan juga mungkin teman-teman yang lainnya bisa juga sharing-sharing juga pendapat kalian soal sejauh ini gimana dan juga prediksi kalian menuju balapan pertama. Dan harapannya semakin banyak juga yang nonton di podcastnya juga, di F1-nya in general juga, dan juga
harapannya kita bisa dapat season 2026 yang seru lah di Oke, tahun ini. Seru, kompetitif dan juga banyak overtake-nya. oke. Bung Mik, mungkin ada penutup? Uh, Terima kasih telah diundang ke sini dan ini juga perwakilan saya bisa ikut podcast ya. Mungkin itu aja. Oke, oke. Harapan saya untuk 2026 adalah Williams WCC. Wah. Waduh, ini harapannya agak kardus ya guys ya. Oke, oke, oke. Oke, Bang Ella mungkin bisa kayak semacam promosi lah gitu untuk nonton The Constructor hanya di Bramslug Media gitu. Nama medianya apa biar nggak salah sebut? The Constructor Bramslug The Media. Construct Bramslug Media. Iya. Nama Oke. podcastnya The Constructor, nama YouTube-nya Bramslug Media. Bramslug Media. Iya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk kalau kalian suka dengan F1, jangan lupa juga untuk cek di podcastnya di The Constructor di Bramslug Media. Oke, oke, oke. Sama ini Bang, karena kita kerja sama-sama Early Breaking, mungkin bisa promote juga untuk follow Early Breaking, dan Bang Ilham kalau nggak salah follow juga. I'll check. Ntar ya, Early biar underscore sekalian. Breaking. Harus follow sih. Iya, soalnya Kayak waktu dari awal-awal akunnya bikin udah ini kok gue. Iya. Follow Makanya kok loh di follow Bang Ilham gitu ya. Wah, ini berarti something dari yang dari aku- awal-awal kok ini. Iya. Iya Bang. Oke. Iya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mau mencari news untuk motorsport terbaru, kalian bisa follow juga di Early Breaking. Oke, terima kasih Bung Ilham, terima kasih Mas Mik udah membersamai kita dan tepat sekali ini sudah azan maghrib ya. Dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan dan akankah Ferrari akan memberi paham atau justru akan diberi paham oleh kenyataan? Saya Bung Pramasta, ciao.